Baik, kita saat ini akan mempelajari tentang kelahiran. Jadi setelah 9 bulan atau kisaran 38 minggu, tibalah waktu bagi janin untuk keluar atau mengakhiri fase-fase perkembangan di dalam janin. Itu fase yang sering kita sebutkan, itu dari apa? Nutfah, alaqah, mudghah, idzaman, lahman, khalqan akhar. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana proses setelah khalqan akhar itu kemudian muncul menjadi seorang bayi. Atau istilah dalam Quran disebutkan dengan summa nukhrijukum tiflan. Summa nukhrijukum tiflan. Di surat Al-Hajj ayat 5. Summa nukhrijukum tiflan. Kemudian terkait kapan bayi itu lahir, ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jelas di surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 23 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Surat Mursalat ayat berapa? 20 sampai 23. Coba kita kaji bersama makna yang tersirat dari ayat-ayat itu. Kita integrasikan dengan ilmu pengetahuan. Secara global, proses persalinan terjadi melalui 4 fase. Fase pertama itu fase pelumuran saluran persalinan. Itu pelumuran ini dengan bahan pelicin yang terjadi kontraksi otot rahim. Nah, fase ini berlangsung antara 7 sampai 12 jam. Nah, produksi pelicin dan kontraksi otot terjadi sebagai akibat dari hal-hal yang bersifat mekanik maupun aktivitas hormonal. Beberapa hormon dikeluarkan untuk membantu proses persalinan. Apa saja di antara hormon itu? Yaitu di antaranya hormon prostaglandin, terus kortikoprotropin, releasing hormon, terus adrenokortikotropin, terus kortikol, terus hormon oksitosin dan estrogen. Nah, setelah saluran persalinan ini licin atau dilumuri oleh hormon-hormon tadi, kemudian fase kedua yaitu fase keluarnya janin. Nah, fase ini memakan waktu antara 30 sampai 35 menit atau kisaran setengah jam keluar itu. Nah, setelah bahan pelicin cukup dengan kontraksi rahim yang simultan ditambah dengan licinnya saluran persalinan, keluarlah bagian kepala sang bayi terlebih dahulu. Nah, normalnya orang itu keluar bagian apa? Kepala. Tapi ada yang lebih menakjubkan dalam hal ini. Apa itu yang menakjubkan? Bagaimana kepala bayi yang umumnya berukuran 3 kali lipat diameter alat keluar itu, tapi dapat keluar dengan selamat. Ya, bayinya keluar selamat, ibunya juga keluar selamat. Walaupun terkadang di awal kelahiran itu, bayi itu biasanya istilah Jawa itu apa? Peang penjol. Peang penjol. Nanti bisa dibentuk lagi itu, bisa dibenarkan lagi karena masih
masih kecil itu, masih bisa. Dan biasanya lahir itu biru dia itu. Bukannya karena saking capeknya mungkin. Nah, ini suatu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dari tetes mani dia menciptakan lalu menentukannya, kemudian jalannya dia mudahkan. Jadi dari tetes mani kemudian dibentuk menjadi seorang manusia, kemudian jalannya dimudahkan, jalan keluarnya itu dimudahkan. Subhanallah. Inilah penciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian fase ketiga yaitu fase keluarnya plasenta. Plasenta itu apa? Dan gumpalan darah. Jadi setelah bayi lahir itu disusul dengan gumpalan darah yang begitu banyak. Gumpalan begitu banyak. Sekarang sudah ada alat medis. Dulu itu terkadang gumpalan-gumpalan itu nggak keluar atau nggak dikeluarkan, nggak dibersihkan. Karena dulu masih manual. Karena ada alat-alat medis, jadi gumpalan itu keluar. Jadi ketika nifas itu keluar darah nggak terlalu mengerikan. Kalau dulu keluar darah itu mengerikan banget, karena gumpalan-gumpalan itu tidak dibersihkan. Jadi sor apa itu? Nah, keluarnya plasenta atau gumpalan darah setelah bayi keluar dengan sempurna, fase ini berlangsung kurang lebih 15 menit. Di 15 menit nanti darah-darah itu kan keluar serta bayi itu. Terus fase yang terakhir, fase keempat dalam kelahiran yaitu fase kontraksi rahim. Fase apa? Kontraksi rahim. Nah, fase ini umumnya terjadi secara simultan hingga 2 jam. Proses ini diperlukan untuk mencegah pendarahan pasca persalinan. Jadi setelah lahir itu sekitar 2 jam, ibu itu istirahat total. Selanjutnya bagaimana sih sebenarnya tuntunan Al-Quran tentang masa pra-kelahiran ini? Salah satunya kita bisa melihat di kisah seorang wanita yang mengandung tanpa seorang suami. Siapa? Dewi Maryam. Beliau mengandung seorang Nabiullah, yaitu Nabi siapa? Isa alaihi salam. Nah, kisah masa pra-kelahiran atau persalinan siapa? Maryam ini diabadikan oleh Allah. Diabadikan di surah Maryam. Di surah apa? Maryam. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Coba kita lihat artinya ini. Ini kisah khusus Maryam, apa namanya itu? Ketika masa persalinan. Maka dia Maryam mengandung, fahamalathu. Mengandung siapa? Isa alaihi. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Itu bersandar. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Jadi orang melahirkan itu Maryam merasakan begitu sakitnya. Ini menjadi pembelajaran kita. Jangan suka menyakiti orang tua.
terutama ibu itu. Nih Dewi Maryam aja ya sekuat itu mengatakan apa coba? Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasiyan mangsia, dan aku menjadi apa itu? Seorang yang tidak dapat diperhatikan dan dilupakan. Artinya apa? Ya Allah, kalian harus membayangkan bagaimana seorang Dewi Maryam itu bersandar pada apa tadi? Pohon kurma, dia bersalin sendiri, melahirkan sendiri tanpa bantuan orang. Bisa membayangkan itu? Hah? Bayangkan ibu kalian melahirkan kalian sendirian tanpa ada yang bantu. Kesakitan sendiri, bagaimana ngeden, bagaimana mengeluarkan. Inilah yang dirasakan siapa? Dewi Maryam. Tanpa ada bantuan. Namun di situ ada malaikat Jibril. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, jangan kau bersedih hati. Itu. Sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi itu nutrisinya, dia sudah sangat capek, sudah lemah, sudah lesu, tenaganya habis. Datanglah siapa? Malaikat Jibril. Terus ngomong, itu digoyang-goyangkan apa namanya? Pohon kurmanya nanti yang masak akan jatuh itu, terus dimakan. Nah, ini menjadi ilmu sekarang. Menjadi ilmu ketika mau bersalin, maka orang itu didahului makan buah kurma. Coba, kenapa harus makan buah kurma? Coba kita kaji secara sainsnya bagaimana, secara ilmu pengetahuannya bagaimana. Jadi perintah makan kurma menjelang masa persalinan bukannya tanpa alasan. Penelitian membuktikan bahwa mengkonsumsi kurma sangat membantu memperlancar proses persalinan. Dari penelitian itu ditemukan bahwa buah kurma itu mengandung banyak serat. Mengandung apa? Apa fungsi serat itu? Fungsi serat itu membantu memperlancar proses persalinan atau proses kelahiran. Bahkan buah kurma itu ditaksir ada 70% bagian buah kurma adalah glukosa. Glukosa itu adalah satu unsur yang sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Dengan demikian buah kurma sangat membantu dalam menyediakan energi bagi wanita hamil. Itu ketika pasca persalinan. Selain itu buah kurma juga mengandung mineral. Ini setelah diteliti seperti itu. Utamanya adalah mengandung namanya magnesium. Apa sih? Kenapa harus butuh magnesium? Nah, magnesium itu diperlukan pada fisiologi sel. Terus kalium juga yang diperlukan otot. Dan besi yang berguna untuk mencegah gejala kurang darah atau anemia. Tentunya orang yang bersalin itu banyak mengeluarkan darah. Selain itu buah kurma juga mengandung unsur yang membantu menyiapkan otot rahim untuk berkontraksi saat persalinan. Jadi salah satunya itu menyiapkan otot rahim untuk berkontraksi saat persalinan. Nah, unsur yang ada ini mirip seperti hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Inilah manfaat apa namanya? Buah kurma. Kemudian beberapa saat pasca persalinan, tepatnya ketika ari-ari bayi dipotong, bayi akan memulai babak baru dalam kehidupan. Ini namanya kelahiran. Ketergantungannya terhadap pasokan nutrisi secara langsung dari ibu segera diganti oleh cara lain. Dulu sebelum dia lahir, nutrisinya dari ibunya itu. Dari ibunya. Tapi setelah lahir, maka diganti dengan cara lain. Nah, cara baru ini melibatkan keaktifan bayi untuk memperoleh kebutuhannya, baik dalam bentuk makanan maupun perhatian siapa? Orang tua.
Nah ini satu pendekatan yang sama sekali berbeda. Loh. Dulu makannya itu apa yang dimakan ibu, itulah yang dimakan apa bayi. Setelah itu nanti setelah sudah lahir, maka dia nutrisinya sudah sendiri. Walaupun toh masih apa namanya minum ASI atau menyusui ibunya itu. Nah inilah tadi penjelasan tentang proses apa? Persalinan. Dan kiat-kiat dari Al-Quran supaya kuat dalam melaksanakan atau dalam menghadapi persalinan atau persalinan, dianjurkan untuk memperbanyak makan buah kurma. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Dewi Maryam. Itu. Nah. Sekian, semoga bermanfaat.